Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa wa man saro ala nahjihim waqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Wa ba'd. Santriwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah masih diberikan rezeki yang luar biasa hingga detik ini. Kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bermajelis bersama guru sekaligus orang tua kita di pondok pesantren ini. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan pada kesempatan kali ini menjadi salah satu jalan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita simak penjelasan untayan nasihat dari guru kita kepada beliau Al-Ustadz Zazen Zainal Mursalin hafizallahu taala. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para asatidzah dan para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, terutama nikmat ilmu dan amal, nikmat hidayah Islam, nikmat dipilihnya kita sekalian menjadi sebaik-baik umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sehingga kita sekalian termasuk ke dalam golongan manusia terbaik dari umat ini, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Nikmat atau syukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita merupakan perkara penting yang harus senantiasa kita ucapkan, yang senantiasa kita lakukan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala. Karena dengan itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha la yarda lil 'abdi idza akala al-aklata aw syariba syurbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meridhai seorang hamba apabila dia mengkonsumsi makanan atau minuman lalu kemudian ia bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada seorang hamba apabila dia makan atau minum lantas kemudian dia bersyukur kepada Allah, dia mengucapkan alhamdulillah. Oleh sebab itu di saat kita makan atau minum seringkali kadang kita mengingatkan anak kita atau teman kita untuk mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan bismillah, tetapi terkadang lupa untuk mengingatkannya agar memuji Allah. Padahal mengucapkan alhamdulillah setelah kita makan atau minum ini dapat mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya saja kita diperintahkan
oleh Nabi SAW untuk senantiasa memuji Allah seusai kita makan dan minum. Apatah lagi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang lebih besar bagi kita sekalian, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita sekalian untuk menjadi para ulama dan penuntut ilmu. Bukankah hal itu lebih berhak untuk kita syukuri daripada kita mendapatkan nikmat makan dan minum yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian? Sedangkan kita ketahui bahwa ilmu jauh lebih mulia daripada makanan dan minuman. Oleh sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, hajatul insan ilal ilm ahwaju min hajatihi ila ta'amihi wa syarabihi wa dawaih. Imam Ahmad mengatakan kebutuhan manusia terhadap ilmu melebihi kebutuhannya dari makanannya, minumannya, dan obat-obatannya. Fa inna hajatal insan ila ta'amihi wa syarabihi innama yakfihi marratan aw marratain fil yaum. Karena kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman terkadang hanya 1 kali, 2 kali saja dalam 1 hari. Wa hajatul insan ilal ilm bi'adadi anfasih. Sedangkan kebutuhan manusia terhadap ilmu sebanyak nafas yang keluar dari dirinya. Oleh sebab itu kita patut senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita sekalian untuk menjadi para penuntut ilmu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam Sahihain, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Khairiyah di sini kata para ulama rahimahumullah merupakan khairiyah khassah, kebaikan yang bersifat khusus. Karena kebaikan itu ada 2 macam, ada yang dinamakan dengan khairiyah ammah, kebaikan bersifat umum, yaitu kebaikan yang dimiliki oleh semua umat Nabi Muhammad SAW dalam firman Allah Jalla wa'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dilahirkan bagi manusia yang lain. Ya, bagi umat manusia, artinya umat Nabi Muhammad SAW sebaik-baik umat. Berarti setiap umat Nabi Muhammad SAW memiliki khairiyah yang dinamakan dengan khairiyah ammah, kebaikan yang bersifat umum. Tetapi dalam sabda Nabi SAW, khairukum, sebaik-baik kalian, artinya sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamal dan mengajarkannya. Ini adalah khairiyah yang bersifat khassah atau kebaikan yang bersifat khusus. Anak-anakku sekalian, bahwa menuntut ilmu merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung lagi maha mulia. Sangat agung lagi mulia. Karena di saat kita menuntut ilmu, sesungguhnya kita tengah beribadah kepada Allah. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda, man kharaja li talabil ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar di dalam menuntut ilmu, maka dia itu berada di jalan Allah sampai dia pulang. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu mesti keluar. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk keluar menuntut ilmu, berguru kepada Khadir alaihissalam. Orang Indonesia menamakannya dengan Nabi Khidir alaihissalam. Padahal Nabi Musa alaihissalam jauh lebih mulia daripada Khadir. Karena Khadir alaihissalam kenabiannya saja diperselisihkan oleh para ulama. Disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, Khadir hanyalah seorang abdun min ibadina, seorang hamba di antara hamba-hamba kami, tidak disebutkan nabi. Oleh sebab itu kenabiannya diperselisihkan.
Sedangkan Nabi Musa alaihissalam kenabiannya merupakan sesuatu yang pasti. Beliau juga seorang rasul, seorang utusan Allah, beliau juga kalimullah, beliau juga bahkan adalah salah satu di antara ulul azmi dari kalangan para rasul. Tapi walau demikian Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar menuntut ilmu. Para ulama mengatakan ini memberikan isyarat bahwa menuntut ilmu itu harus keluar dari rumah. Adik-adik sekalian sudah melakukan hal itu. Kita telah berkorban, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun kita harus meninggalkan kedua orang tua kita. Walau kita harus meninggalkan kampung halaman kita. Walau kita harus bersusah payah untuk menuntut ilmu di tempat ini dengan penuh kesederhanaan, jauh dari kemewahan. Tetapi yakinlah bahwa di saat kita keluar menuntut ilmu ke tempat ini, bahwa kita saat ini sedang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sangat agung. Kita telah berjuang dan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sedang berjihad di jalan Allah. Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia itu ada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang. Artinya kalau seandainya katakanlah ada salah seorang di antara adik-adik sekalian di saat dia menyantri tiba-tiba kemudian meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggal di pondok pesantren dalam rangka menuntut ilmu, maka matinya juga mati syahid karena dia adalah fi sabilillah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah beliau mengatakan talabul ilmi la ya'dilu syai' liman sahhat niyatuhu. Menuntut ilmu itu adalah merupakan amalan yang tidak ada tandingannya bagi siapa yang ikhlas dalam niatnya. Ya, bagi siapa yang ikhlas dalam niatnya. La ya'diluhu syai', kata Imam Ahmad, tidak ada tandingannya menuntut ilmu itu. Ya, oleh sebab itulah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bayangkan saat ini kita sedang berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mesti bayangkan pada saat ini kita telah tengah berjalan menuju surga. Nabi SAW beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hanya saja jalan perjalanan menuju surga ini orang ada macam-macam. Ada yang semangat menuju surga, ada yang menuju surga sambil ngantuk-ngantuk. Ada yang mau masuk surga sambil ngantuk? Akhwat ada enggak? Ada, di balik cadarnya dia mengantuk begini. Orang mau masuk surga kok mengantuk. Masuk surga itu harusnya apa? Harusnya semangat. Kita saat ini sedang berjalan menuju surga. Ya. Zahirnya kita berjalan menuju Polinggona, tetapi hakikatnya kita saat ini sedang berjalan menuju surga. Tidak mudah memang untuk meninggalkan keluarga, tidak mudah untuk berpisah dengan kedua orang tua, tidak mudah untuk keluar dari kampung halaman kita, apalagi harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, apalagi keluar dalam kurun waktu atau untuk kurun waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, karena ini adalah merupakan sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh seorang hamba, makanya fadilah dan keutamaannya juga sangat besar. Kemarin itu di Kendari ada santri
datang dari Maluku Utara, dari Pulau Halmahera. Ya. Kedua orang tuanya datang sama saya. Beliau kemudian mengatakan, alhamdulillah Ustadz, pada akhirnya saya ketemu juga dengan Ustadz. Akhirnya saya juga bisa bermajlis di ICM ini. Setelah sekian tahun saya rindukan. Setelah sekian tahun saya berangan-angan untuk bermajlis seperti ini. Sekarang baru saya rasakan kenikmatannya. Saya datang dari sebuah desa terpencil jauh di balik lembah di pegunungan Maluku Utara sana. Perlu saya sampaikan juga kepada Ustadz bahwa saya itu adalah orang yang paling beriman di desa saya. Mantap kali katanya. Orang paling beriman itu tidak mengucapkan insya Allah itu. Padahal kalau dalam akidah ya ada pembahasan apa hukumnya mengatakan saya mukmin. Kalau saya muslim pasti, tidak boleh kita mengatakan saya muslim insya Allah, itu nggak boleh. Karena kita pasti muslim. Tapi yang menjadi pembahasan kalau saya mengatakan saya mukmin, maka yang paling afdol kita mengatakan saya mukmin insya Allah, karena tidak mesti muslim mukmin. Ya, baik. Ini bapak ini dia mengatakan sama saya adalah orang yang paling beriman sekampung saya Ustadz. Satu desa itu saya adalah orang yang paling beriman. Kemudian beliau sebutkan karena tidak ada seorang muslim pun di kampung saya. Wah, ternyata satu kampung itu tidak ada seorang muslim kecuali beliau dengan keluarganya. Maka beliau katakan saya orang paling beriman. Wah, pantas Bapak bilang begitu gitu. Ya, datang harus menempuh perjalanan dari kampungnya itu, kemudian harus naik mobil seharian. Nanti habis itu kemudian nyebrang naik feri ke Ternate. Kemudian habis itu dia naik lagi, di situ harus menginap 1 malam. Kemudian ke Makassar, baru kemudian ke Kendari. Perjalanan katanya cukup jauh Ustaz, tidak bisa dilakukan 1 hari. Di zaman atau di era transportasi saat ini sudah canggih gitu. Berpisah dari orang tua itu sesuatu yang sangat berat. Berpisah dengan keluarga tercinta, dengan kampung halaman, itu sangat berat. Oleh sebab itu pahalanya juga sangat besar. Jadi untuk meringankan perjuangan kita di dalam menuntut ilmu ini, bayangkanlah pahala-pahala yang begitu besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita sekalian. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, bahkan ketika kita menghadiri setiap majlis demi majlis, Nabi SAW beliau bersabda, man ghada ilal masjidi liyata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka ajri umratin tammah. Barang siapa, kata Nabi alaihi salatu wasalam, pergi di waktu pagi menuju rumah Allah untuk mempelajari satu kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka pahalanya seperti pahala orang yang umrah. Wa man raha ilal masjidi liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana ka ajri hajatin tammah atau kama qala Nabi alaihi salatu wasalam. Dan barang siapa yang keluar di waktu sore ke rumah Allah untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya,
maka baginya seperti pahala orang melaksanakan ibadah haji. Ini keutamaan yang sangat besar. Bayangkanlah pahala-pahala yang sangat besar itu di saat kita berada di pondok pesantren. Terlebih kemudian kita mempelajari Al-Quran. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, Inna lillahi fil ardi ahl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini memiliki keluarga. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Man hum ahlullah ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapakah yang dimaksud keluarga Allah yang ada di muka bumi ini? Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, ya ahlullah, ahlul Quran, ya, atau ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh, kata Nabi SAW. Keluarga Allah itu adalah ahlul Quran. Keluarga Allah dan orang-orang istimewa Allah di muka bumi itu adalah ahlul Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Dan sifat-sifat ini semua pada umumnya ada pada santri. Walaupun ada pada santri yang baik gitu ya. Kalau santri yang melanggar terus juga tuh ahlul Quran yang pareare namanya. Ya, ingin gak kita menjadi keluarga Allah? Ingin apa tidak? Kok loyo banget ini jawabannya pagi-pagi. Ingin gak jadi keluarga Allah? Ingin tidak menjadi orang-orang istimewa Allah? Tidak ingin menjadi orang istimewa Allah? Ya, ingin. Kita pasti ingin menjadi orang yang istimewa Allah. Orang istimewa Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan itu semua, maka bayangkanlah ketika kita menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, bahwa itu dalam proses kita menjadi keluarga Allah dan orang-orang pilihan Allah. Nabi SAW beliau bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran itu, kata Nabi SAW, di akhirat kelak akan digabungkan bersama dengan para malaikat yang mulia. Tuh, kalau kita berada di pondok pesantren dan kita bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, maka di akhirat kelak kita akan, ya, kita sekalian akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat yang mulia. Ini semua harus senantiasa hadir dalam pikiran kita, dalam hati kita ketika kita berada di pondok pesantren. Saat ini okelah kita berpisah walau hanya beberapa bulan, untuk beberapa tahun ke depan. Kita hanya bertemu setiap sekian bulan sekali dengan orang tua kita, tidak menjadi masalah. Karena itu adalah merupakan bagian dari kecintaan kita kepada kedua orang tua kita. Karena kita ingin memberikan hadiah terbaik kepada kedua orang tua kita, bukan di dunia tapi di akhirat kelak. Nabi SAW, beliau alaihi salatu wasalam telah bersabda, man ta'allamal Qur'an wa amila bima fih. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Kedua orang tuanya akan dianugerahkan mahkota kehormatan pada hari kiamat kelak. Dau'uhu ahsanu min dau'is syams.
cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari. Kalian semua sekarang belajar di pondok pesantren, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hari. Yang saya yakin apabila kalian ada di rumah masing-masing, kalian tidak lakukan itu. Sebelum subuh kalian sudah membaca Al-Quran. Ya, setiap hari berada di masjid, sholat 5 waktu sebelum dan setelahnya terkadang kita membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, man ta'allamal Quran wa amila bima fih. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, ulbisa walidahu. Kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota pada hari kiamat kelak. Ingat dalam hadis ini Rasulullah SAW beliau bersabda, ulbisa walidahu, bukan ulbisa ustaduhu, bukan ulbisa musyrifuhu, bukan ulbisa muhafidhuhu, bukan Ustadz Ridwan, bukan Ustadz Ojat yang disebutkan di situ, ulbisa Ustadz Ojat tajan yaumal qiyamah. Insya Allah nanti Farhan kasih. Ya, tapi kedua orang tuanya ingat. Jadi saya baca tuh di status Baitul Arqam Polinggona kemarin, ayah bunda kita berpisah untuk sesaat, tetapi kita insya Allah akan bersua di dalam Jannatul Firdaus kelak. Siap nggak memberikan mahkota kepada kedua orang tua? Jangan ngantuk-ngantuk, siap. Siap apa tidak? Siap. Ya, oleh sebab itu bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami dan menuntut ilmu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, maka niscaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalannya, kata Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, karena menuntut ilmu itu ibadah, karena menuntut ilmu itu fisabilillah, maka tentu di awal permulaan perjalanan ini kita harus terlebih dahulu mengikhlaskan niat kita kepada Allah. Karena menuntut ilmu ibadah, dan ibadah tidak akan diterima kecuali manakala dilakukan dengan penuh keikhlasan, maka ikhlaskanlah niat kita ketika kita menuntut ilmu. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau telah mengingatkan kita sekalian di dalam menuntut ilmu agar kita tidak menuntut ilmu demi untuk mendapatkan dunia. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam Sunan Abu Daud dan dihasankan oleh para ulama, Rasulullah SAW beliau bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid irfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencari ilmu, mencari sebuah ilmu yang semestinya ia lakukan untuk mengharap wajah Allah, yang semestinya dia lakukan ikhlas karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, namun dia tidak mempelajarinya kecuali karena ingin mendapatkan sesuatu dari dunia, lam yajid irfal jannah yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat kelak. Baunya saja sudah dia tidak dapatkan, apalagi masuk surganya.
Siapa itu? Mereka orang-orang yang tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Mereka orang-orang yang menuntut ilmu tapi tujuannya ingin mendapatkan sesuatu dari kehidupan dunia. Kadang sebagian orang dia menuntut ilmu agar dia nanti menjadi PNS. Sebagian orang dia menuntut ilmu tujuannya nanti dia ingin menjadi pejabat. Ingin menjadi orang kaya, ingin memiliki kedudukan dan jabatan. Maka orang yang seperti ini kata Nabi SAW, lam yajid irfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat kelak. Oleh sebab itu di dalam Sahih Muslim juga Nabi SAW beliau bersabda, awwalu man tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah salas. Orang yang pertama kali akan disulutkan dengannya api neraka ada 3 golongan kata Nabi SAW. Salah satu di antara mereka adalah rajulun ta'allamal Qur'an. Orang yang mempelajari Al-Quran tetapi karena dia tidak ikhlas, tetapi karena dia mempelajarinya hanya ingin dibilang, kata orang sini, ingin dipuji, ingin dikatakan sebagai seorang hafid atau sebagai seorang qori, ingin semata-mata hanya menjadi juara di MTQ, maka dia adalah termasuk orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Oleh sebab itu menuntut ilmu amalan yang sangat mulia, tetapi terkadang dikerdilkan dan dikecilkan dengan niat yang salah. Kapan seseorang itu dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu? Yang pertama, jika dia menuntut ilmu itu tujuannya agar menghilangkan kebodohan dari dirinya. Dan agar dia menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ini orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu, sebagaimana hal itu dikatakan kepada Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, kapan seseorang itu dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu? Imam Ahmad mengatakan jikalau dia dengan menuntut ilmu itu dia berusaha untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Karena saat ini banyak orang yang terkadang bodoh-bodoh. Dia kelihatannya beribadah kepada Allah, tetapi beribadah kepada Allah anjal. Beribadah kepada Allah dibangun di atas kebodohan. Zahirnya ibadah, tapi hakikatnya dia hanya melakukan sesuatu yang sia-sia. Karena tidak mendasari ibadahnya dengan ilmu. Dan juga dari orang lain. Ya, di mana di akhir zaman ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, la ya'ti ahadukum zamanun yuqallibu ahaduhum dinar bitarfi dhafrihi summa yukhbiruka kam waznuhu, katanya gitu. Akan datang suatu zaman nanti, kata Al-Hasanul Basri, suatu masa di mana orang mengambil logam atau koin emas atau perak, kemudian dia putar begini dengan ujung jarinya, kemudian dia langsung mengkabarkan bahwa beratnya sekian. Emas ini sekian gram. Saking hebatnya dia dalam hitung-hitungan dunia. Wa ma yuhsinu yusolli, tetapi dia tidak bisa sholat dengan baik. Sama saat ini seperti banyak sekali manusia. Apabila ditanya tentang urusan dunia, hebatnya luar biasa. Ditanya tentang apa saja dari urusan-urusan dunia, dia tahu. Tetapi ketika kita tanya apa arti Allahus Somad, dia tidak tahu. Ketika kita tanya wa yamna'unal ma'un, apa itu al-ma'un? Dia tidak tahu itu. Ya. Apa arti tabbat yada abi lahabi watab? Dia tidak tahu. Padahal dia sudah menghafal
ayat-ayat tersebut dari sejak dia di TPA. Sekarang usianya sudah 70 tahun. Banyak orang seperti itu. Maka menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan orang lain, ini bagian daripada ikhlas. Di sebagian masyarakat sangat menyedihkan. Di sana tidak ada ulama, tidak ada orang-orang yang berilmu. Di Kendari saja, di kota, terkadang kondisinya sangat menyedihkan. Padahal di Kendari itu banyak sekali kajian-kajian keislaman kan. Ustadz-ustadz, para dai banyak. Suatu ketika ada tim jenazah kita mengurus jenazah seorang ibu, semoga Allah merahmatinya, di sebuah kelurahan gitu. Akhirnya tim jenazah kita dari tim jenazah Ahwat datang mengurusi jenazah itu. Setelah selesai dimandikan, dikafani, tinggal menyolatkan. Pas disolatkan tidak ada seorang pun laki-laki yang bisa menyolatkan jenazah. Akhirnya kemudian ibu-ibu kita mengatakan tolong sekalian disolatkan saja. Yang menyolatkan itu laki-laki. Maksudnya yang memimpin itu harusnya kan laki-laki. Tapi mereka bilang tidak ada yang bisa. Ngeri kita tinggal di tempat seperti itu. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, al ulama kan nujum fis sama. Para ulama itu bagaikan bintang-bintang yang ada di langit, yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr, yang dijadikan acuan petunjuk di tengah kegelapan daratan dan lautan. Kalau di tengah malam kita tersesat, ada di sebuah tempat yang sangat gelap gulita, maka apa yang kita jadikan sebagai acuan untuk menempuh jalan? Bintang-bintang. Kalau tidak ada bintang-bintang, orang akan tersesat. Ya, oleh sebab itu salah satu tujuan penciptaan bintang kata Nabi SAW ada 3. Salah satunya adalah wabin najmi gimana ayatnya? Wabin najmi hum yahtadun. Ulama itu bagaikan bintang, keberadaannya memberikan petunjuk kepada manusia. Subhanallah, di kelurahan itu tidak ada orang yang bisa menyolatkan jenazah. Kita mempelajari ilmu agama ini untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan orang lain. Kapan lagi seseorang dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu? Seseorang itu ikhlas di dalam menuntut ilmu apabila dia menuntut ilmu tujuannya adalah agar dia bisa beribadah kepada Allah ala basirah. Agar kita bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu. Tidak di atas kejahilan. Tidak dibangun di atas taklid. Karena ilmu itu disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din. Beliau mengatakan al-ilmu ma'rifatul haqqi bidalilihi. Ilmu itu adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Maka tujuan kita menuntut ilmu agar kita bisa beribadah. Bukan hanya sekadar beribadah, beribadah di atas ilmu. Baik. Ya. Kemudian bagian dari ikhlas di dalam menuntut ilmu, jika tujuan kita menuntut ilmu agar kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, bukan di tengah-tengah manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi jikalau tujuan kita
di dalam menuntut ilmu agar kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, ini pun tidak mengurangi keikhlasan. Yang mengurangi keikhlasan adalah jikalau kita menuntut ilmu tapi tujuannya untuk menandingi para ulama atau membodohi dan menipu orang-orang awam, atau agar kita mendapatkan pengikut dan followers yang banyak. Maka orang yang seperti itu, kata Nabi SAW, ya adkhalahullahu nar, maka pasti Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Man talabal ilma liyujariya bihil ulama au yumariya bihis sufaha au liyasrifa wujuhan nas ilaih yudkhiluhullahu nar. Barang siapa yang mempelajari ilmu untuk menandingi para ulama atau untuk menipu orang-orang bodoh, atau untuk memalingkan wajah manusia kepadanya agar dia memiliki followers yang banyak, agar dia mendapatkan sebleker, ya sebleker yang banyak, katanya begitu sekarang tuh, ya subscribe yang banyak gitu. Apabila dia menuntut ilmu demi untuk itu, maka kata Rasul SAW, adkhalahullahu nar, Allah akan masukkan ke dalam neraka. Jadi kita ingin menjadi ulama, tapi kita inginnya menjadi ulama yang istiqomah. Karena ulama itu, saya dapat ada postingan di jejaring sosial. Katanya kalau kata orang Garut itu contohnya Ustadz Syihab. Kalau mau tahu orang Garut, Ustadz Syihab itu orang Garut. Kata orang Garut, katanya ulama itu ada 4. Ada ulama yang ajeg, ada ulama yang ajag, ada ulama yang ajug, ada ulama ojeg. Yang pertama itu ulama yang ajeg. Ajeg itu bahasa Jerman Barat. Saya pintar bahasa Jerman Barat. Maksudnya Jawa Barat. Ulama yang ajeg, ajeg itu tegak, lurus, kokoh, itu ajeg. Mereka ini adalah ulama-ulama yang istiqamah di atas agama Allah. Kalau istilah Syekh Utsaimin, itu ulama millah. Mereka yang istiqomah menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada apa yang dipegang teguh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ini ulama yang ajeg, katanya gitu. Yang kedua ada ulama yang ajag. Tahu ajag? Ada santri yang namanya ajag? Hah? Ada? Jangan ada deh. Ya, ajag, tahu ajag artinya? Ya, kalau kata bahasa Sunda, ajag itu artinya anjing hutan. Yang sukanya menggonggong, mengaung. Wah, dia vokal sekali. Mengkritisi pemerintah. Vokal. Kalau nggak dikasih uang kayak ajag, tapi kalau dia dikasih tulang, dikasih apalagi daging, diam dia. Dia suka menggonggong, vokal, tapi kapan dia dikasih fasilitas, dia diam. Dia tidak ajeg, tapi ajag. Yang ketiga, katanya ada ulama, kiai, ustadz yang ajug. Ajug itu apa, Ustaz? Ini punya kamus orang Sunda, oh enggak, orang Sundanya setengah ya. Orang Sundanya setengah memang. Jadi kamusnya 2 itu. Ustadzah Emi itu kamusnya 2. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Bugis. Ya.
Ajug itu pelita. Ya, pelita. Namanya ajug bahasa Sundanya itu. Pelita itu dia menerangi orang lain tapi dirinya terbakar. Ada ulama yang ajug. Dia bisa berceramah, memberikan pencerahan kepada orang lain tapi dirinya terbakar. Dia memerintahkan kepada orang lain pada kebaikan, dia sendiri tidak melakukannya. Dia mencegah orang lain dari perbuatan munkar, dia sendiri melakukannya. Ini ulama yang ajug. Ada yang keempat, ulama ojeg. Yang ojeg ini adalah ulama-ulama yang suka menjajakkan dirinya. Apabila datang terutama musim-musim politik, musim pilkada, pemilu, dia datangin partai-partai politik. Ayo, wanifiro katanya. Ya, berani berapa? Anda mau bayar berapa sama saya, nanti saya dukung. Mana yang besar bayarannya, dia akan bergabung ke situ. Seperti tukang ojek, dia mencari bayaran. Jadi ada ulama ajeg, ada ulama ajag, ada ulama ajug, dan ada ulama ojek. Kalau saya Utsaimin sih baginya hanya 3. Ada namanya ulama udaulah, ulama corong bagi penguasa. Ini ulama apa itu kalau tadi? Yang ajag atau ojek. Kemudian ada ulama al-ummah, ulama umat. Ya, ini yang ajag. Kemudian ada yang ketiga kata Syekh Utsaimin adalah ulama ul-millah, ulama rabbani yang istiqamah atau ulama ajag yang senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang dapat saya sampaikan di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.